Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Rifda Minanur bersama dengan 4 rekan saya, yaitu Cici Lidiani, Desi Fatria, Raihana Afifah Menzano, dan Hafizanur Rahma. Nah, di video ini kami akan membawakan materi mengenai hak kekayaan intelektual atau yang biasa dikenal dengan HKI. Di video ini terbagi menjadi 4 section. Yang pertama ada pengertian serta manfaat, yang kedua ada prinsip-prinsip, yang ketiga ada dasar hukum, dan yang terakhir ada kualifikasinya. Maka dari itu selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia, baik secara personal maupun komunal. Nah, adapun arti lain dari hak kekayaan intelektual yaitu hak hukum eksklusif yang dimiliki para penemu sebagai hasil kreativitas dan aktivitas intelektual mereka yang bersifat khas dan baru. Kekayaan intelektual lahir untuk menjawab permasalahan yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga setiap produk yang memberikan kontribusi pemikirannya akan mendapatkan 3 hal pokok. Yang pertama yaitu kekayaan intelektual, yang kedua hak, dan yang ketiga adanya perlindungan. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya, atau juga tidak. Sehingga terkait dengan hal itu, pemerintah bersama dengan Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM hadir untuk melindungi kekayaan intelektual kita. Fungsi dan manfaat lainnya yaitu sebagai alat bukti kepemilikan kekayaan intelektual, sehingga jika ada orang lain yang ingin menjiplak suatu barang atau produk atau merek dari punya kita, maka kita bisa menolak pendaftarannya. Manfaat lainnya yaitu sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain juga terpengaruh untuk tetap melanjutkan dan mengembangkan karya mereka. Pencegahan pemakaian kekayaan intelektual yang kita miliki apabila dipakai orang lain tanpa seizin kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fatria dengan NIM 1411910. Saya akan melanjutkan dari Alifa Rifda mengenai prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual yaitu prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual antara lain prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu, pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam kepemilikannya. Yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan itu yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu prinsip sosial. Prinsip sosial yaitu hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, merupakan suatu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizanur. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Hafizanur Rahma dari S1 Akuntansi Pagi semester 2 dengan NIM 141191013. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum hak kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan.
HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia. Dasar hukum HKI antara lain, yang pertama Perjanjian Internasional, yang kedua Berne Convention 1883 tentang hak cipta, yang ketiga Paris Convention 1886 tentang paten, merek, dan desain industri, yang keempat Perjanjian TRIPS atau Agreement on Trade Related Accept of Intellectual Property Right tentang WTO 1994. Yang kelima konvensi lainnya yang berkaitan tentang teknis antara lain WPPT, Madrid Protocol, PCT. Yang keenam Undang-Undang Nasional. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ke-8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ke-9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ke-10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang ke-11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ke-12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ke-13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ke-14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang ke-15 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memulai pembatalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selanjutnya saya akan menyebutkan contoh objek hak cipta. Yang pertama buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis. Dan yang kedua ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Contoh tiga yang saya sebutkan sebelumnya itu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Juni tahun selanjutnya. Yang selanjutnya saya akan menyebutkan contoh hak cipta lainnya. Yang pertama karya fotografi, yang kedua potret, yang ketiga permainan video, yang keempat program komputer, yang kelima karya sinematografi. 5 contoh yang saya sebutkan sebelumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 5 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perkenalkan, nama saya Cici Lidiani dengan NIM 141190004. Pembahasan berikutnya mengenai klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin. Untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya ada hak kekayaan industri, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Di dalam hak kekayaan industri ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang dalam waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang berikutnya ada hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa seperti merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Afifa Menzano dari S1 Akuntansi Pagi semester 2, NIM 1411929. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan dari Cici. Hak desain industri yakini perlindungan terhadap kreasi 2 atau 3 dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau garis dan warna atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta suatu produk barang atau komoditas atau kerajinan tangan. Hak desain tata letak sirkuit terpadu yakini perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagiannya atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Rahasia dagang yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi, menurut UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan UU Undang-Undang ini. Varietas tanaman. Menurut UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaan dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan permuliaan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.